Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview satu buah orderan. Ini adalah di order untuk Toyota Vios tahun 2015, tahun 2016 ya. Untuk Toyota Vios ya. Jadi Vios itu di tahun tersebut terbagi menjadi beberapa tipe. Nah, tipe yang kita mau review ini adalah untuk mobil yang menggunakan reflektor H4 tipe tipe terendah ya, biasanya tipe E atau tipe G atau apapun tipenya itu, tetapi yang pasti adalah yang menggunakan reflektor ya, karena ada yang menggunakan proyektor, tapi kalau ini diorder untuk yang menggunakan reflektor. Ya, jadi ini untuk Toyota Vios 2015-2016. Nah, kenapa saya rekomendasi tipe ini? Bohlam ini memiliki 3 warna. Ya, selalu saya bilang kenapa 3 warna, karena bohlam ini bisa dipakai atau terang di segala cuaca. Kenapa? Karena dia bisa berubah warna. Ya, bisa putih kuning, bisa kuning. Kalau Anda menggunakan HID saja, ya HID cuma satu warna. Anda menggunakan halogen, ya teknologi halogen sudah kalah lah. Kita nggak usah bahas halogen. Tapi kalau Anda berpikiran, oh gue masih mau pakai halogen aja, pakai Osram Nightbreaker atau pakai bohlam halogen IPF lah, apa PIAA, Philips, Crystal Vision, ya monggo nggak masalah. Saya sudah tidak mau membahas mengenai masalah halogen karena teknologinya sudah teknologi jadul, sudah ketinggalan banget. Jadi kalau Anda mau terang, Anda harus mengubah teknologinya ya. Seperti seperti hukum kekekalan energi ya. Jadi kalau energi itu bisa diubah, tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa diciptakan, hanya bisa diubah. Nah, kita mengubah teknologinya untuk mengkonversi, ya sekarang zamannya sudah LED, jadi saya tidak membahas lagi halogen. Ya, jadi kalau halogen 55 watt terangnya hanya segitu, sedangkan LED ini 30 watt udah pasti lebih terang berkali-kali lipat. Ya, HID pun begitu, sudah lebih terang berkali-kali lipat dari halogen. Nah, sedangkan LED ini lebih terang lagi daripada HID. Ya, seperti itu. Jadi masih banyak bertanya, wah Pak, mendingan mana sama HID? Sekarang begini, HID yang harganya jutaan dibandingkan LED ini masih lebih terang. Itu yang HID-nya jutaan. Nah, kalau Anda mencari HID yang cuma ratusan ribu, 200 ribu dibandingkan dengan ini, ya udah kalah jauh bro. Ya, jadi kita nggak usah bahas mengenai HID lagi, kita langsung bahas mengenai LED-nya. Oke ya, setelah terputus beberapa kali ini videonya nyambung-nyambung, jadi ada tamu ya, ada telepon juga. Oke, kita bahas langsung ya. Jadi ini LED 3 warna. Kenapa kita butuh 3 warna? Lebih terang daripada HID dibandingkan dengan halogen, udah ketinggalan zaman lah ya. Nah, kenapa Anda perlu LED 3 warna ini? Karena LED ini bisa segala cuaca. Ya, seperti kita tahu, warna putih itu terang jika di kondisi jalan biasa. Warna putih kuning itu terang jika di kondisi jalanan basah. Jadi jalanan basah ini jalanan apa sih? Si Jungki sering banget ngomong jalanan basah. Itu jalanan habis hujan. Ya, habis hujan itu kan jalanan basah. Nah, kalau Anda nyalakan warna putih, Anda tidak bakal melihat itu jalan. Makanya ada orang bilang, ah saya nggak mau pakai HID, saya mendingan pakai halogen. Kalau waktu habis hujan atau hujan kelihatan, kalau pakai HID tidak kelihatan. Itu betul. Kenapa? Karena spektrum cahaya, ya spektrum cahaya panjang gelombang, ya panjang gelombang yang dihasilkan oleh cahaya itu berbeda-beda. Kenapa dia bisa ada mengeluarkan warna putih, putih kuning, atau itu panjang gelombangnya berbeda, color temperatur berbeda, panjang gelombang berbeda. Nah, warna putih itu tidak bisa menembus partikel uap air yang ada di udara. Jadi kalau ada kabut atau embun ya di udara, ditembak warna putih itu dia akan mantul balik ke kita. Jadi kita silau, ya. Nah, makanya kenapa ada warna kuning? Kenapa lampu kabut, lampu-lampu yang buat off-road itu kebanyakan warna kuning? Karena ya untuk spektrum cahayanya bisa menembus partikel-partikel itu. Jadi terlihat gitu ya. Nah, makanya kenapa saya rekomendasi tipe ini 3 warna, karena jujur terus terang kadang-kadang saya sendiri tinggal di Jakarta, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak hujan. Cuaca sekarang tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang malam bisa hujan, jalanan basah. Apalagi buat Anda yang sering keluar kota atau jalanan
antar kota ya, seperti kalau Anda kerja di Jakarta tinggalnya di daerah Karawaci, atau Anda tinggal di Jakarta, Anda pulangnya kerjanya di Cikarang misalnya ya, di Kerawang. Nah, Anda kan lewat tol. Nah, Anda perlulah bolam ini ya, seperti itu. Kenapa sih bisa 3 warna? Karena dia ada chip yang bisa menghandle masing-masing warna. Contohnya ini adalah warna putih. Ya, ini adalah warna putih kuning, ini adalah warna kuning ya. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya, bukan lampu jauh ya, lampu dekat. Lampu jauh tetap warna putih. Di mode lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap warna putih. Di mode lampu dekat putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Di mode lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauh tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat, low beam ya. Nah, itu pembukaan ya dari saya kenapa Anda harus beli bolam 3 warna ini. Dan kenapa Anda harus beli di saya di Juragan Lampu? Satu, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya, apa yang dikalibrasi adalah titik mentoknya, supaya Anda masang gampang, nggak meribetkan Anda. Kenapa? Karena banyak yang jual LED di pasaran, memang murah karena semua orang mencari murah ya. Tetapi silau, jangan sampailah kita menggunakan LED yang menyilaukan orang. Kita enak tetapi orang lain terganggu juga tidak baik. Ya, kita harus sopan terhadap semua orang ya. Istilahnya Anda juga jadi orang pasti tidak mau diganggu lah. Ya, orang lain juga pasti nggak mau diganggu. Jadi intinya Anda jangan mengganggu dengan memasang lampu yang silau. Ya, saya setuju banget kalau ada kepolisian atau ada lembaga terkait yang mengatur mengenai ini. Ya, lampu tidak boleh menyilaukan ya. Anda sendiri kalau jalan di belakang jalan di depan mobil belakang Anda menyilaukan juga kan tidak enak. Di spion tengah mantul ke Anda juga nggak enak ya, di spion samping juga mantul ke mata Anda nggak enak, apalagi Anda berpapasan, rasanya pengen buat tabrak kan begitu ya. Janganlah seperti itu. Jadi Anda memodif lampu ini, mengupgrade lampu ini supaya Anda enak, aman dan nyaman dipakai. Anda aman dan nyaman dipakai supaya Anda tidak nabrak lubang, tidak masuk ke dalam got, atau tidak nabrak barang di jalanan, ya, terang. Anda aman dan Anda nyaman. Jangan sampai Anda tidak nyaman. Nyaman ini dalam arti ya, kalau menyilaukan orang kan Anda tidak nyaman, nanti diajakan ribut oleh orang, karena orang zaman sekarang itu di jalanan senggolan dikit atau ini dikit pasti wah ya ngajakin Anda berantem. Ya saya merasakan sendiri kok ya. Kadang-kadang ada orang motong jalur nggak pakai sen apa bagaimana, diklaksonin nggak senang ya. Kita jalan tol di sebelah kanan, dia jalan lambat, kita kasih lampu atau kita klaksonin, tetap nggak mau minggir. Jadi jalan di kanan udah kayak jalanan punya moyangnya dia ya. Banyak yang seperti itu. Jadi banyak sekali gesekan-gesekan yang di jalan yang bisa terjadi. Jadi jangan sampai gara-gara Anda mengupgrade lampu Anda bisa dibikin ribut gitu ya. Jadi mood Anda menjadi tidak baik seperti itu. Kita mau kerja atau kita mau happy-happy di jalan, tetapi gara-gara lampu Anda menyilaukan orang, mengganggu orang, jadi Anda juga tidak happy. Jangan sama seperti itu. Saya juga tidak mau menjual barang yang seperti itu. Jadi makanya barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Nah, makanya Anda sudah order, kirimkan foto depan mobilnya ke saya. Saya berusaha semaksimal mungkin ya. Memang kepuasan tiap-tiap orang berbeda, saya juga nggak bisa banyak ngomong, tetapi intinya saya berusaha semaksimal mungkin. Anda sudah bayar, ya, dan ini LED sudah upgrade yang terbaru adalah pantat silver, ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Kenapa Anda harus beli di saya di Jungki Wenas? Ya, karena ya itu saya setting, saya kalibrasi, ada garansi juga, ada rusak, Anda saya tukar baru. Anda butuh panduan pemasangan, Anda bisa WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Nah, buat Anda yang mau beli di online shop, Tokopedia, Bukalapak, ya Anda mau COD, monggo. Saya tidak bisa COD secara langsung karena saya tidak tahu caranya bagaimana. Nah, kalau Anda mau COD, Anda bisa order di Bukalapak, di Tokopedia. Silakan Anda order di sana, kita akan mengirimkan secara COD. Silakan WhatsApp dulu ke saya. Ya, seperti itu. Atau Anda mau lebih murah ya transfer ke rekening BCA saya akan menanggung ongkos kirimnya, jadi barang sampai tinggal pasang. Nah, untuk Anda yang ragu, Anda bisa order di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak.
Nah, jujur terus terang kenapa di marketplace tersebut harga lebih mahal dibandingkan dengan transfer, karena saya dipotong biaya oleh marketplace. Lumayan bro, biaya potongannya 30.000 sampai 60.000. Di Shopee paling gede bro potongannya, ya 60.000 saya kena, ya 60.000. Jadi secara cuma-cuma saya menyumbang 60.000 ke Shopee jika Anda beli di Shopee. Nah, makanya mau nggak mau harganya kita naikkan seperti itu, ya. Oke. Nanti ada orang berkomentar, iya dong bro, lu kan udah jualan di Shopee kan, lu enak dapat duit dari Shopee, ya lu wajib dong nyumbangin ke Shopee. Iya, tapi harganya bocengli bro. Bocenglinya kenapa? 60.000 lo, gede lo, ya. Gitu. Nah, kalau Anda mau yang potongannya lebih sedikit atau mau lebih murah, ya di marketplace mendingan di Bukalapak. Di Tokopedia sedang, Shopee paling tinggi, ya. Paling murah ya Anda transfer langsung, tidak pakai biaya-biaya admin segala macam, ongkos kirim gratis. Ya, untuk saat ini promonya ongkos kirim adalah gratis. Oke, syarat bolam bagus ini penting ya. Ada beberapa syarat bolam bagus. Satu adalah watt dan luxnya harus besar. Nah, besarnya ini dalam arti adalah sesuai dengan spesifikasi. Kenapa harus sesuai dengan spesifikasi? Karena ya banyak LED yang di pasaran tidak sesuai dengan spesifikasi, ditulis besar-besar. Betul, semua juga akan menulis besar-besar supaya Anda tertarik untuk beli. Sama seperti Anda mungkin beli motor, ya, beli motor Kawasaki atau beli motor Honda. Coba pabrikan akan menulis motor ini 300 cc, padahal realnya cuma 100 cc. Pasti Anda akan beli juga, tetapi Anda ditipu. Sama seperti motor-motor buatan Cina, Mochin, ya. Zaman dulu kan ada tuh motor Minerva ya, bilangnya 250 cc, tetapi sudah dibongkar ternyata ya Anda tahu sendiri dalemannya nggak sampai cc-nya ya, seperti itu. Nah, yang seperti itu adalah Anda beli kucing dalam karung. Nah, LED ini Anda tidak beli kucing dalam karung, tetapi Anda beli real. Kenapa saya bilang real? Bohlam ini 30 watt ya 30 watt. Saya tidak melebih-lebihkan, saya juga tidak bilang, Pak, low beam kan 30 watt, high beamnya kan 30 watt, Pak, jadi satu bohlam 60 watt. Tidak, 30 watt adalah real. 30 watt adalah real, saya ngomong. Ada orang bilang 120 watt, Pak, karena kan dua bohlam, Pak. Satu bohlam 60 watt, ini 60 watt, jadi 120 watt, Pak. Tidak, ya, nyalanya adalah 30 watt. Low beam, 30 watt, high beam. Bohlam tersebut jadi berapa watt? 30 watt. Ya, seperti itu. Jadi bohlam ini adalah 30 watt. Saya tidak melebih-lebihkan wattnya, ya karena kita berusaha jujur saja lah apa adanya. Toh, kalau bohlam tersebut real 30 watt, terangnya sudah ajib. Ini bohlam terang 3,6 kali daripada halogen 55 watt standar. Ya, bohlam standar ini terangnya udah 3,6 kali. Ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Dengan alasan panas. Dengan alasan ya memang drivernya ngedrop gitu. Nah, kalau bohlam dengan drivernya ngedrop, ya berarti tidak bagus. Nah, kalau dengan alasan panas dia ngedrop, berarti bohlam tersebut tidak cocok dipakai di Indonesia, karena Indonesia adalah negara panas, negara tropis. Beda dengan negara yang punya 4 musim, misalnya ada musim dingin, ada musim salju, ada musim apa. Indonesia cuma ada 2, musim hujan dan musim panas. Musim hujan pun panas, tidak bilang musim hujan itu dingin. Jadi Indonesia cuma ada 2 musim, sebenarnya musim hujan dan panas, tapi hujan pun tidak setiap hari hujan dan tetap panas cuacanya. Ya, hujan pun paling berapa sih suhunya, tidak mungkin kan di bawah 20, di bawah 22, 23 tidak mungkin ya. Suhunya tetap ya sekitar 27-an ya. Nah, ruangan mesin juga panas ya. Kalau LED tersebut dicoba di atas meja aja sudah ngedrop, bagaimana dicoba di ruangan mesin yang suhu kerja mesin itu 70-80 derajat gitu ya. Coba deh, Anda merasa mesin mobil Anda panas nggak sih? Anda habis pulang kerja atau Anda habis pulang pergi ke mall, mobil Anda parkirkan, Anda buka kap mesin, Anda pegang itu mesinnya. Panas nggak? Panas, bro. Ya. Jadi ruangan mesin itu panas, bro. Memang panasnya 60, 80, 90 derajat. Memang tidak bisa membakar kertas atau membakar material, tetapi memang panas. Nah, artinya ini LED itu terkena suhu yang panas. Jadi ada kipas angin pun ditiupkan, anginnya angin panas. Jadi kalau LED tersebut ngedrop karena panas, berarti tidak cocok untuk mobil di Indonesia. Indonesia itu negara macet. Otomatis mobil macet itu pasti akan panas. Kenapa? Karena mobil tidak bergerak. Kalau mobil bergerak, angin kan meniup, jadi panasnya akan pergi. Ya, saya bilang Indonesia negara macet, tapi nanti bilang, Pak, di daerah saya tidak macet. Iya, betul. Kita ngambil yang di kota-kota besar lah, seperti Jakarta lah, tiap hari emang nggak ada macet. Makanya kenapa di pintu tol
Sekarang pemerintah menerapkan ganjil genap ya, karena terlalu banyak mobil volumenya ya, jadi macet gitu. Ya, jadi kadang-kadang memang ada pembeli saya di Aceh, ada pembeli saya di Papua. Di Papua mah nggak macet, Pak. Iya, betul. Tetapi speknya sesuai lebih bagus kan begitu ya. Pak, saya di Kalimantan tinggalnya tidak macet. Iya, betul. Kita ngomong bicara kota besar ya, seperti di Jakarta, di Bandung, mungkin di Medan. Tapi di Bandung juga saya pergi waktu itu tidak saat liburan, di Bandung lowong ya. Jadi kalau kita pergi Bandung weekend, macetnya karena orang Jakarta itu plat B semua ya. Oke ya, jadi syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Makin ngedrop makin jelek. Nah, ada juga orang mendemokan ya, menggunakan wattmeter. Wah bener nih Pak wattnya. Di sini juga saya ada wattmeter. Jadi saya sekalian ngetes ini, saya kalibrasi, saya setting, saya mengukur ini yang wattnya. Jadi bohlam ini ada 2 buah ya. Anda belikan 2 buah ya. Jadi bohlam ini, 2 buah bohlam ini yang versi terbaru ya, versi terbaru di 2022 kita akan cocokkan. Apa sih yang dicocokkan? Anda tahu saudara kembar lahir bersamaan itu sifatnya juga belum tentu sama ya. Paham? Di keluarga yang sama, di orang tua yang sama, di ibu yang sama belum tentu sama sifatnya. Nah, sama LED ini juga. LED ini dibikin ya, ternyata dia mempunyai tahanan dalam yang berbeda, kapasitansi yang berbeda, induksi yang berbeda. Jadi, makanya kenapa kadang-kadang watt dari 2 buah bohlam ini tidak sama. Jadi sama seperti anak kembar, sifatnya tidak sama. Nah, sifat yang tidak sama itu kalau Anda beli sebenarnya itu merugikan Anda. Kenapa saya bilang merugikan Anda? Karena karakternya berbeda. Memang karakternya berbeda tetapi tidak terlalu jauh. Tetapi saya mau menjelaskan begini. Kita harus satu, cocokkan adalah wattnya sama. Ini wattnya sekitar 29,2, ini harus juga 29,3 atau 29,1 itu masih oke. Kadang-kadang selisihnya terlalu besar kita tidak bisa jual. Tidak bisa jual atau kita akan samakan dicari yang sama sifatnya. Itu satu. Kedua, respon time. Saya ada alat ya. Jadi barang sebelum dikirim akan kita tes atau barang yang sebelum kita kalibrasi atau kita setting, kita akan tes, kita akan samakan respon time-nya. Respon time itu maksudnya begini. Ya, bohlam ini bagaimana sih cara mengubah warnanya? Mengubah warnanya lah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya. Mematikan menyalakan saklar lampu. Nah, contohnya ini kita kontakin dia nyala warna putih. Kita matikan, kita nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Kita matikan, kita nyalakan lagi dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi kita umpamakan adalah saklar lampu Anda matikan, Anda nyalakan, Anda matikan, Anda nyalakan. Kenapa tangan saya begini? Karena kita mobil itu ada handle kan di sebelah kanan, ya. Kita nyalakan, nyala warna putih. Kita matikan, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Matikan, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, proses mematikan menyalakan ini Anda harus tahu responnya berapa lama, 1 detik, 2 detik, atau setengah detik, ya seperti itu. Nah, kalau waktu proses mematikan menyalakan itu terlalu cepat atau terlalu lambat, nah si bohlam ini antara 2 ini tidak bisa merespon dengan baik, nah itulah yang bisa terjadi yang namanya error. Errornya gimana? Errornya adalah yang sebelah warnanya sudah berubah, yang sebelah lagi belum, jadi telat. Nah, bohlam yang telat seperti itu artinya respon time-nya tidak sama. Nah, contohnya kita testing dengan tangan saya sendiri. Tapi kalau kita menguji bohlam ini sebelum masuk ke workshop saya, dikirim dari distributor, kita uji menggunakan alat. Jadi ada alat timer yang kita uji. Nah, seperti ini. Bohlam ini bisa berubah warna. Ya. Dengan jeda kita on off kan segini. Nah, sekarang Anda lihat tangan saya yang ini, kita jedakan secara cepat. Kita lambatkan dulu dia nyala ya. Nah, kita secara cepat. Tuh. Nggak mau nyala. Tapi kita secara lambat. Dia bisa. Tapi kita cepatin. Tidak mau. Kenapa? Respon time-nya. Nah, respon time-nya itu harus sama antara ini. Dengan kita nyambung-nyambung itu respon time-nya harus sama. Nah, ini kita coba ya. Anda lihat tangan saya yang ini. Kita sambungkan. Nyala. Sambungkan, nyala. Sambungkan, nyala ya. Nyala itu adalah ganti warna, tetapi kalau kita cepat nih. Tuh, tidak mau nyala. Ya. Jadi respon time-nya harus sama. Jadi kalau si ini lambat, si ini cepat, jadi kalau kita jual dalam satu paket
dipasang di mobil itu pasti akan error. Banyak sekali error. Memang bisa error, bisa reset, tetapi kita lebih menyamakan lagi karakternya. Ya, seperti itu. Jadi apa untungnya Anda beli di saya adalah Anda dapat yang sudah kita setting, kita kalibrasi. Ya, penting. Jadi buat Anda paham nih, jadi jangan sampai bilang, wah si Jungki jualan barang mahal, di tetangga sebelah murah, ngapain di si Jungki barang sama? Belum tentu bro, ya. Anda kalau merasa ragu beli di saya, ya nggak usah beli, intinya seperti itu, saya tidak pernah memaksa Anda, saya bukannya sombong, tetapi intinya memang ada harga, ada kualitas, ya seperti itu. Oke, kita lanjut ya, ada telepon, jadi syarat ketiga deh, lanjut ya. Syarat ketiga adalah bohlam itu harus adjustable ya. Adjustable. Kenapa? Untuk mencari titik fokus, untuk membentuk cut off dan menggeser bayangan gelap ya. Buat Anda yang sudah beli bohlam ini ya, saya mempermudah Anda untuk men-setting. Jadi barang sampai tinggal pasang ya. Saya selalu ngomong, kenapa sih bohlam ini harus diarahkan ke jam 11, ke jam 11.30, ke jam 12, macam-macam. Itu karena desain reflektor tiap-tiap mobil berbeda. Makanya buat Anda yang sudah beli, kirimkan foto depan mobilnya ya. Saya bukannya mau tahu mobil Anda tidak usah ngeblur plat nomornya, tidak ada gunanya untuk saya juga. Saya juga tidak mau memalingi mobil Anda. Sebenarnya apa sih yang perlu ya? Yang perlu itu adalah saya lihat sudut ini ya. Memang database mobil saya sudah punya ya, apalagi mobil Anda mobil istilahnya mobil sejuta umat. Kecuali mobil Anda mobil yang jarang itu saya nggak punya. Makanya kalau saya pergi ke parkiran, ke mall, kemana ya, kalau lihat mobil baru saya sering tuh capture, saya foto dari depan. Saya pernah ditanya sama satpam gara-gara fotoin terlalu lama gitu ya kan karena gelap. Saya udah foto, saya lihat kurang kurang nampak, malah saya diinterogasi dengan sama satpam, dikira saya mau maling gitu ya. Padahal tidak, padahal saya bawa anak, bawa istri loh, dikira saya mau maling. Gara-gara memfotokan mobil yang jarang gitu ya. Saya foto dari depan, jadi ada kamera saya foto. Nah, apa yang saya foto? Nah, sudah saya foto, kadang-kadang saya print. Ya, saya print. Kenapa saya print? Saya butuh garis ini nih. Garis ini karena tiap-tiap sudut bukaan ini tiap-tiap mobil berbeda. Nah, saya print, saya tarik garis dulu, saya ukur pakai busur berapa derajat. Memang ada mobil yang derajatnya sama, ada yang berbeda. Tetapi memang tidak banyak terlalu banyak selisihnya, tetapi intinya adalah bukaan ini penting. Ya, makanya untuk Anda yang mobilnya jarang atau mobilnya udah banyak juga, kirimkan foto depan mobilnya supaya saya tidak salah untuk mengkalibrasi. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya Anda bagus. Anda sudah beli, udah keluar uang, ya tentu kita mau Anda yang terbaik seperti itu. Ya. Jadi Anda sudah membeli barang, ya tentu kita harus memberikan servis kepada Anda yang bagus, ya. Makanya penting untuk Anda kirimkan foto depan mobilnya, saya butuh kalibrasi ya. Nah, Pak, nanti saya nggak ngerti pasang, Bapak nggak usah takut, pokoknya intinya barang sampai tinggal pasang, Anda tinggal WA ke saya ya. 0898 269 3838. Ini nomor hotline saya terbuka untuk Anda ya. Nah, banyak juga yang belinya bukan di saya, malah WA ke saya, Pak tolong dong Pak dipandu ini itu. Nah, saya tidak paham kalau bukan barang yang saya jual, intinya seperti itu ya. Kalau Anda beli di saya, Anda silakan WhatsApp saya dan harap bersabar ya. Kalau saya belum balas artinya saya belum standby di handphone ya. Karena kan namanya orang ya seperti di luar jam kerja, saya juga ada waktu untuk mau nge-gym ya, mau olahraga, punya waktu untuk makan, mau mandi, mau tidur ya. Kadang-kadang orang suka udah marah-marah dulu, Pak kok nggak dibales ya, ini itu. Sabar ya, sabar. Oke, syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan atau elektronik di mobil Anda. Ya, ini penting. Kenapa? Karena banyak sekali bohlam LED di pasaran storing. Nah, untuk syarat pendinginan, LED ini ya tidak mengganggu pemasangan karet di mobil Anda. Ini saya umpamakan adalah karet di mobil Anda. Karet ini tidak boleh dirobek atau karet ini tetap harus ori bawaan pabrik. Ya, jangan sampai dirobek. Anda tidak perlu membeli karet-karet macam-macam atau karet-karet yang dijual di online seperti ini, tidak perlu, tidak berguna. Pakailah karet original. Wah, Pak,
Karet original saya sudah dirobek oleh bengkel sebelumnya. Jadi bagaimana, Pak? Ya, kalau bisa carikan karet originalnya. Ya. Karet original bawaan pabrik adalah udah yang terbaik. Anda masang ini lepas dulu, udah dilepas, klipin dulu, sudah diklipin, sudah dulu dengan benar kakinya adalah pasang ininya. Pasang karetnya. Karet harus terpasang dengan benar di dudukan ini. Karet sudah terpasang dengan benar baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk, kipas angin berputar, ya, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink sini. Atau menurut Anda angin meniup keluar, dia akan menyedot dari heatsink sini. Kalau LED tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan, ini akan tertutup. Nah, tertutup artinya tidak ada pendinginan, LED tersebut akan panas, overheat, ya, seperti itu. Oke, ya, saya rasa cukup syarat bohlam bagusnya, dan saya harus tambahkan satu hal, Anda harus membeli bohlam yang anatominya sama seperti halogen. Ya, anatomi seperti halogen itu apa sih? Nah, Anda lihat halogen. Ini adalah halogen mobil Anda yang sudah saya pecahkan kacanya. Originalnya adalah begini. Anda pecahkan, Anda lihat di sini ada payung. Nah, payungnya ini anatominya harus 1:1. Ya, bukan merupakan daging lebih. Kalau LED yang merupakan daging lebih pasti akan silau. Mau dikalibrasi bagaimanapun tidak bisa, ya, seperti itu. Jadi kalau ini anatominya, payungnya ini penting, Bro, ya. Karena yang membentuk cut off adalah payung ini. Ya. Oke, cukup ya reviewnya. Saya sudah berbicara panjang lebar, jadi buat Anda yang mau beli, ya, ini khususnya untuk mobil Vios, tapi ini umumnya untuk semua mobil. Kita berusaha semaksimal mungkin, silakan diorder jika Anda yakin dengan saya, ya. Produk yang Anda beli adalah produk dari Juragan Lampu, Jungki Wenas, ada logonya Juragan Lampu, ya. Dan yang versi terakhir kita berusaha menjual yang versi silver, ya. Karena sudah upgrade di kipasnya. Karena nyawanya LED ini adalah di kipas, ya. Oke, cukup reviewnya untuk Toyota Vios 2015-2016 lah, ya. Kalau nggak salah tahunnya, tetapi saya sudah dapat fotonya, jadi saya sudah tahu. Jadi buat Anda yang mau beli, silakan kirimkan foto depan mobilnya supaya saya bisa kalibrasi semaksimal mungkin. Ya, oke, cukup. Terima kasih.